Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nica Swala SIPMH, dosen tetap program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batam. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Internasional. Hukum Internasional merupakan mata kuliah pada semester 2 dengan kode mata kuliah MKK 012403 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Hukum Internasional akan membahas tentang hukum yang mengatur hubungan yang melintas batas negara, baik itu hubungan antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya, ataupun sesama subjek hukum lainnya selain negara. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini dilakukan dengan sistem tatap muka atau face-to-face learning dengan kehadiran fisik mahasiswa dan dosen di area kampus. Pada pertemuan awal perkuliahan, saya sebagai dosen pengampu akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian menyampaikan kontrak perkuliahan selama 1 semester, dan juga menyampaikan referensi-referensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran ke depan. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu bersifat aktif dan partisipatif, di antaranya melalui ceramah interaktif yang bertujuan untuk membangun fondasi teori hukum yang kuat, sekaligus memicu kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap isu-isu global. Yang mana kita ketahui bahwa hukum internasional ini penuh dengan azas, teori, konsep, traktat, dan konvensi yang kompleks, sehingga metode ini digunakan agar mahasiswa tidak sekedar menghafal aturan, melainkan memahami penerapannya. Metode yang kedua adalah diskusi kelompok yang bertujuan agar mahasiswa mampu berkolaborasi dalam membedah kasus-kasus global yang kompleks dan merumuskan argumentasi-argumentasi hukum yang kuat dari berbagai sudut pandang subjek hukum internasional. Dan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan modul atau RPS, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Internasional ini meliputi CPL 1, yaitu mampu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2, yaitu mampu menguasai konsep, teoritis, azas, dan prinsip dasar ilmu hukum secara mendalam sebagai landasan untuk memahami berbagai cabang hukum positif di Indonesia. Kemudian CPL 3 yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip dan kepribadian yang mengacu pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian CPL 4 adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan di bidang hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum internasional, ruang lingkup hukum internasional, dan azas-azas hukum internasional. CPMK 2 meliputi mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum internasional dan subjek hukum internasional. CPMK 3 meliputi mahasiswa mampu menjelaskan teori mengenai dasar mengikat hukum internasional dan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. CPMK 4 meliputi mahasiswa mampu menjelaskan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi negara di dalam hukum internasional, mampu menganalisis isu-isu krusial dan cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Dalam proses perkuliahan, kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu mencakup penguasaan materi, kemampuan berpikir analitis, berpartisipasi aktif, dan etika akademik. Dengan bobot penilaian, kehadiran sebanyak 10%, kuis sebanyak 5%, kemudian tugas individu 5%, tugas kelompok untuk presentasi itu sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran dengan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, melatih keterampilan taktis, meningkatkan kemandirian dalam meriset hukum dan menumbuhkan perspektif global. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional. Selamat pagi semua. Sehat? Oke. Kita mulai ya. Sudah jam 9:15, berarti waktunya kita sudah mulai perkuliahan pada hari ini. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, sehat hari ini? Sudah sarapan? Sudah makan siang? Masih pagi ya, jadi belum makan siang. Oke. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Hukum Internasional pada hari ini. Yang mana ini sudah pertemuan ke-3 apa 4? 4 ya, oke. Pertemuan keempat hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen kita mana? Oke, terima kasih Kalila. Oke, sebelum kita mulai Ibu absen dulu ya. Saya langsung aja ya ke yang tidak datang. Muhammad Zafran nggak datang ya. Oke. Kemudian Intan nggak datang, Zulaika juga nggak datang. Si Iksan juga nggak datang. Oke. Nanti berarti yang datang hari ini silahkan diisi absennya di tengah tangan. Baik, teman-teman. Kita sudah pertemuan pertama sudah kita lewati, 2, 3 sudah kita lewati. Berarti ini sudah pertemuan lanjutan untuk materi apa mata kuliahnya hari ini? Oke, Hukum Internasional. Saya mau tanya dulu. Apa sih hukum internasional? Angkat tangan dong. Oke. Jadi hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan yang melintas batas negara. Berarti kita kunci di sana. Hukum yang mengatur hubungan yang melintas batas negara. Berarti pelakunya siapa? Subjek hukumnya siapa? Yaitu bisa negara dan bisa subjek hukum lainnya tadi. Siapa saja subjek hukum lainnya? Satu orang dong, Raisa. Apa? Organisasi internasional. Oke. Individu, perusahaan multinasional, NGO atau non-government organization, terus PNI, Vatikan, sama pemerintah. Oke, good job. Thank you, Raisa. Jadi, itu pengertian hukum internasional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hukum internasional itu sendiri, tentu kita harus paham dulu ya apa pengertian hukum. Dan ini sudah merupakan pembelajaran lanjutan bahwa kalian sudah mengikuti mata kuliah pengantar ilmu hukum di semester 1. Nah, pengertian hukum itu sendiri apa?
Sebelum kita masuk ke pengertian, tentu kita harus bisa menyimak dulu atau menjawab dari 3 pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika tidak ada hukum di masyarakat? Apakah kebebasan berarti boleh berbuat apa saja? Bagaimana kondisi lalu lintas jika tidak ada lampu merah atau rambu-rambu? Nah, jadi tidak ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Itu ya ilustrasinya. Berarti hukum adalah peraturan, norma, kaidah dibuat oleh badan yang berwenang, ditaati oleh masyarakat, bersifat memaksa, ada sanksi, tujuannya untuk mengatur tingkah laku, menjaga ketertiban dan keadilan. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Ya, sampai akhir semester 8, ini nggak boleh dilupain. Yaitu tujuan utama dari hukum. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan itu berarti dia memberikan nilai. Kepastian itu sebagai suatu yang memberi aturan, kemudian kemanfaatan memberi dampak nyata. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kajian hukum internasional itu sendiri. Negara Indonesia punya masyarakat atau warga negara sendiri. Ya, benar tidak? Nah, di dalam hukum internasional kita sebutnya sebagai masyarakat internasional. Apakah itu termasuk kita sebagai warga negara Indonesia? Iya, termasuk kita, warga negara Singapura juga, Malaysia juga, itu masyarakat internasional. Nah, masyarakat internasional itu dijadikan landasan sosiologis. Berarti landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Ada nggak masyarakat atau warga negara yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri? Butuh dukungan, support dari warga negara lain. Begitupun dalam konsep negara. Secara pribadi, secara personal, Tulus tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya toh. Untuk makan siang hari ini Tulus harus pergi dulu ke warung makan, harus ke ATM dulu ambil uang kalau misalnya belum berlaku QRIS di sana. Jadi butuh support atau dukungan dari pihak lain. Begitupun negara, tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhan internalnya sendiri. Maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kepentingan itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan hubungan dengan negara lain. Hubungan itu yang melintas batas negara tersebut, maka itu disebut dengan hubungan internasional. Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan. Apa saja kepentingannya? Bisa politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial, yang menjadi dasar untuk terbentuknya sebuah hubungan internasional. Nah, itu konsep dasar yang harus kita pahami dulu. Kebutuhan-kebutuhan itu menjadi dasar pemikiran untuk melakukan hubungan internasional itu sendiri. Maka ilustrasi tersebut menunjukkan keterkaitan antara hukum internasional dengan hubungan internasional dengan hukum nasional. Bagaimana keterkaitannya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Ajeng, silakan Jeng. Oke, kita sederhanakan kalimatnya begini. Untuk mengatur hubungan internasional itu, maka diperlukan hukum internasional. Karena apa? Kita secara personal saja dalam perkuliahan ini butuh aturan yang mengatur. Betul tidak? Apalagi hubungan yang melintas batas negara. Dibutuhkan hukum internasional untuk menciptakan keteraturan, ketertiban di dalam hubungan yang melintas batas teritorial tadi atau hubungan internasional. Oke, ini ya. Di slide ini terlihat ada 4 poin yang menjabarkan tentang keterkaitan hukum internasional dan hubungan internasional. Oke. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari hukum internasional?
Kenapa nggak hukum nasional aja? Atau kenapa nggak sistem hukum Indonesia saja yang dipelajari? Kenapa sih kok ada pembelajaran hukum internasional? Oke, Kalila silakan. Tentang bagaimana hubungan internasional antara negara dengan negara, terus juga seperti kayak cara penyelesaian masalahnya. Penyelesaian sengketa, oke. Oke, berarti kita kunci yang pertama itu mahasiswa mempelajari HI atau hukum internasional itu karena tujuannya adalah untuk mengetahui konsep-konsep, teori-teori, azas-azas, kaidah-kaidah yang ada dalam hukum internasional. Apa contoh konsepnya? Pertama tentu pengertian dulu ya. Pengertian. Sejarah itu kan konsep secara teoritis. Kemudian konsep kedaulatan negara. Kemudian konsep yurisdiksi negara. Nah, itu kan konsep. Seminimal mungkin mahasiswa S1, program studi S1 ilmu hukum, mengetahui konsep-konsep tersebut. Kemudian dari konsep itu kalau sudah paham, sudah tahu, tentu kita gunakan dalam apa? Menganalisis kasus-kasus dan persoalan yang konkret, seperti penyelesaian sengketa tadi. Jika ada satu negarawan prestasi terhadap sebuah perjanjian internasional, perjanjian dagang, perjanjian diplomatik, dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan oleh negara satu lagi, pihak lainnya? Negosiasi dulu. Negosiasi dilakukan oleh siapa? Oleh siapa, Gaby? Negosiasinya dilakukan oleh siapa? Masa semua negara pergi ke negara lain? Semua warga negaranya yang pergi? Siapa negosiasi yang dilakukan oleh siapa? Masa semua warga negara Indonesia untuk bernegosiasi pergi ke Singapura? Apa? Perwakilan diplomatik. Jadi setiap negara itu mempunyai perwakilan diplomatik di negara lain yang mereka memang ada perjanjian internasional di antaranya. Jika terjadi sengketa seperti itu, maka perwakilan diplomatik negara yang bersengketa mengadakan negosiasi terlebih dahulu. Itu ya proses penyelesaian. Kalau negosiasinya nggak mempan, nggak selesai, apa yang dilanjutkan? Mediasi. Mediasi adalah penggunaan mediator yang bersifat netral. Oke. Kalau negosiasi batal, mediasinya batal, apalagi yang harus dilakukan? Konsiliasi. Komisi konsiliasi telah membuat sebuah proposal kajian tentang sengketa tersebut, kemudian sudah diselesaikan dengan pihak ketiga yang konsiliator yang memberikan saran-saran atas apa yang harusnya dilakukan. Nggak mempan juga konsiliasi. Selanjutnya apa? Arbitrase internasional. Ada lagi setelah arbitrase? Penyelesaian yudisial. Penyelesaian yudisial ini kemana? Oke, Mahkamah Internasional ya. Sudah paham dong, berarti sudah baca dong di rumah materi yang sudah dibagikan. Sudah, keren ya. Oke, sekarang kita konsep kedaulatan negara. Negara Indonesia apakah sebuah negara yang berdaulat? Oke. Negara berdaulat. Bagaimana konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional? Konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Kalau misalnya negara itu berhak untuk mengatur atau kayak berhak pokoknya atas negara itu sendiri. Oke, betul Kalila, bahwa yang Kalila sampaikan itu adalah konsep dari kedaulatan negara, bahwa negara itu berhak mengatur secara hukum nasional, mengatur setiap orang, setiap barang yang berada di wilayah teritorialnya itu merupakan konsep kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi negara, itu yang disebut dengan kedaulatan negara. Nah, menurut ajaran klasik teman-teman, menurut ajaran klasik,
Setiap negara itu punya kedaulatan. Kekuasaan tertinggi ada di negara tersebut. Jadi nggak mungkin tercipta hukum internasional katanya. Ajaran klasik ya. Karena apa? Kalau ada hukum internasional berarti kedaulatan negaranya menurunkan ego dong. Harus tunduk kepada hukum lain yang lebih tinggi. Itu menurut ajaran klasik. Tetapi ternyata di era modern ini teman-teman, bahwa hukum internasional itu ada, tercipta. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi dengan cara melintas batas negara tadi. Oke? Jadi kedaulatan negara di dalam konsep HI itu ternyata tidak menurun. Tetap ada kekuasaan tertinggi sifatnya. Tetapi batasannya adalah tidak boleh melebihi kedaulatan negara lain. Karena apa? Setiap negara punya kedaulatan masing-masing. Jadi, hukum internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antar negara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya. Karena memang setiap negara itu punya kedaulatan masing-masing, kalau dia menonjolkan masing-masing kedaulatan tersebut, tidak akan mungkin tercipta hukum internasional. Oke. Nih ya, tadi ya bagaimana eksistensi kedaulatan negara dalam HI masa kini? Ada, tetap eksis. Nggak ada yang menurun. Karena memang kebutuhan atau kepentingan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan lain yang tidak bisa disupport secara internal harus dilakukan dengan melakukan hubungan internasional. Oke. Ini istilah ya. Oke, berarti dari pemaparan pengertian hukum secara sederhana, kemudian konsep kedaulatan negara, kita akan masuk kepada definisi hukum internasional itu sendiri. Tentu secara singkat kita memahami hukum internasional adalah hukum yang melintas batas negara, kan? Tapi saya ingin menyepakati bersama teman-teman bahwa definisi hukum internasional itu kita sepakati, atau coba teman-teman baca dulu dari dua ahli ini, yang mana yang lebih mudah dipahami? Oke, Profesor Mukhtar Kusumaatmadja lebih mudah untuk dipahami dan kita adaptasi definisi ini. Berarti setiap ada pertanyaan tentang definisi hukum internasional, kita kemukakan menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah, azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas. Persoalan melintas batas negara ini pelakunya siapa? Negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain, atau sesama subjek hukum lain. Berarti kalau poin 3 itu nggak ada unsur negaranya, ya kan? Boleh individu dengan NGO, boleh individu dengan organisasi internasional, atau yang lain lagi. Oke, sampai di sini, sampai di definisi. Ada yang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ruang lingkup. Ruang lingkup berdasarkan subjek, maka ada negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional lagi, atau negara dengan individu. Ini berdasarkan subjek. Ruang lingkup berdasarkan bidang pengaturan, ada hukum perjanjian internasional, ada hukum laut. Nah, hukum laut ini, nanti kalau kita ketemu lagi di semester 5, juga saya sebagai dosen pengampunya, hukum laut internasional. Hukum humaniter, hukum HAM internasional, hukum lingkungan, perdagangan, hukum udara dan antariksa, dan hukum pidana. Ini ruang lingkup ya. Kemudian ada juga ruang lingkup berdasarkan cara penyelesaian sengketa. Ini tadi sekilas kita bahas, cara penyelesaian secara damai atau secara kekerasan, atau secara arbitrase internasional. Nah, ini tadi yang dijawab oleh Raisya ya, ada pengajuan ke pengadilan yudisial ya. Apakah ICC,
International Court of Justice atau International Tribunal for the Law of the Sea atau International Criminal Court. Oke. Ini bentuk-bentuk hukum internasional. Nah, pernah nggak teman-teman mendengar atau membaca istilah ASEAN, NATO, AFTO? Nah, itu bentuk dari hukum internasional itu. ASEAN apa? Nggak usah kepanjangannya. Organisasi apa itu ASEAN? Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Jadi itu merupakan contoh dari, nah nih, bentuk atau perwujudan dari hukum internasional. Pertama, hukum internasional regional. Hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup lebih terbatas dalam suatu region atau kawasan tertentu. Oke. Ini hukum Eropa yang berlaku di kawasan Eropa Barat dan dikembangkan dalam kerangka Organisasi Internasional Region Uni Eropa. Hukum internasional regional hampir serupa dengan hukum Eropa ini mulai berkembang di berbagai kawasan, terutama di kerangka kerjasama regional yang dikembangkan. Ya, contohnya ASEAN, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, berarti wilayah, region, wilayah atau negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Maka mereka bergabung di dalam ASEAN. Oke, regionalnya yang dilihat. Yang kedua, hukum internasional khusus. Dia berpatokan kepada kepentingan yang ingin dicapai. Walaupun dia berbeda region, ya, berbeda wilayah. Misalnya satunya negaranya di wilayah Asia Tenggara, satu lagi di wilayah Asia Timur. Mereka bergabung karena ada kepentingan. Apa contohnya? Ya ini, NATO, Pertahanan Atlantik Utara ya. Anggotanya tidak terbatas pada region Atlantik Utara saja. Negara yang tergabung dalam organisasi negara pengekspor minyak. Nah, OPEC. Kepentingannya apa? Mengekspor minyak. Nggak penting dia di wilayah manapun. Yang penting kepentingannya. Oke? Itu perbedaan hukum internasional regional dan khusus. Bisa dipahami teman-teman? Sah. Oke. Ops, ada pertanyaan. Nah, ini karena memang tidak ada pertanyaan ya. Oke, tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Saya berikan 4 soal. 4 soal ini teman-teman kerjakan di catatan masing-masing. Minggu depan kita bahas. Boleh? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kelas hari ini kita cukupkan, karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk semangatnya. Oke, ingat pesan saya bahwa apa yang sudah dimulai itu harus selesai. Sudah semester 2 berarti 6 semester lagi menuju semester 8. Baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini menjadi pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.